Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Mau siang mau malam internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Smart and unlimited, extra unlimited. Malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dah hebat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited dah hebat. Oke, selamat sore, selamat datang di kelas Smartphone Community kerjasama dengan Kopi Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang saat ini menyaksikan acara live di Zoom? Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membuka masker dulu ya. Baik, sesuai ketentuan kita sama-sama bahwa kita tetap selalu menggunakan masker apabila kita berada di tempat umum supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, teman-teman, selamat sore, selamat datang di acara Smartphone Community kerjasama dengan Kopi Petang. Pada hari ini kita akan ngobrol seru dengan narasumber kita yang sudah punya pengalaman di dunia internasional, dan mudah-mudahan hari ini, sore ini kita akan mendapatkan banyak pencerahan, banyak momentum buat teman-teman untuk melakukan action. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada sore kali ini. Jadi acara ini akan kita mulai dengan pembukaan. Nanti saya akan melakukan opening speech, kemudian nanti dilanjutkan dengan Bapak Yudhistira yang sudah hadir. Selamat sore Bapak Wanda Yudhistira dari Selamat sore Mas. Regional Sumatera Selatan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Bapak Kadirianto dari perwakilan Smartphone Community. Lalu dilanjutkan yang acara yang sudah kita tunggu adalah materi dari abang kita, Mas Robi Firlian, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara sesi pertanyaan tanya jawab, dilanjutkan dengan foto bersama. Jadi nanti teman-teman standby setelah acara tanya jawab, kita akan lakukan sesi foto bersama. Kameranya semua dibuka, maskernya juga dibuka sebentar, kita foto bersama. Setelah itu kita akan pengumuman hadiah. Baik, apakah kita sudah siap semua? Hari ini sudah masuk peserta di data kami sebanyak 94 orang. Ya, selamat datang 94 saudara-saudara baru, teman-teman baru, semoga menginspirasi sore ini ya. Nah, sore ini sebelum kita mulai, kebetulan lagi sedang di Depok sedang azan asar. Jadi sambil menunggu azan asar selesai, musik juga sudah di stop. Izinkan saya untuk membacakan program dari Smartfriend ya. Program dari Smartfriend itu adalah yang sudah teman-teman dengar ada di background belakang saya. Rezeki Wow Smartfriend ya. Rezeki, apa itu Rezeki Wow Smartfriend? Saya bacakan ya. Rezeki Wow Smartfriend kembali lagi hadir di tahun 2021 dengan total hadiah ratusan juta rupiah.
Intinya semua pasti berkesempatan untuk menang ya. Teman-teman cukup melakukan registrasi, lalu download aplikasi My Smart Friend di Android kamu dan iOS kamu, dan klik menu Rezeki Wow. Ada menunya di tengah-tengah aplikasi kalian ya, di bawah tengah-tengah aplikasi kalian. Terus buruan deh bawa kapal kamu menuju ke Pulau Harta Karun dan dapatkan grand prize-nya. Nah, apa aja hadiahnya yang kita berikan? Hadiah yang diberikan pada program tahun ini dimulai dengan bonus pulsa, kemudian Smart Friend, ada laptop, ada kendaraan motor, ada tabungan ratusan juta rupiah hingga mobil. Program bagi-bagi hadiah bernama program Smart Friend Rezeki Wow ini dibuat seperti permainan di ponsel kalian. Teman-teman yang ingin bermain, silakan deh. Sekarang masih ada waktu untuk download aplikasinya My Smart Friend ya. Silakan download di iOS kamu atau di Android kamu. Silakan di Play Store kalian download, kemudian langsung deh mainkan ya. Nah, teman-teman yang sudah menjadi pelanggan dari Smart Friend, ya, nanti kesempatan teman-teman diberikan perahu untuk keliling-keliling, terus berburu harta karun, berpindah-pindah pulau, menggerakkan ke pulau lain perahunya. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan cara mengisi pulsa atau membeli paket internet ataupun membayar tagihan-tagihan. Ya. Nah, gimana sih caranya supaya kalian dapat motor, dapat mobil, dapat laptop, HP, dan hadiah ratusan juta lainnya, tabungannya? Nah, silakan. Seperti tadi, teman-teman berkesempatan untuk download aplikasi My Smart Friend. Versi terbaru juga bisa kalian perbarui. Ya. Kemudian yang kedua adalah lakukan transaksi di aplikasi My Smart Friend sesering mungkin supaya Anda bisa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiahnya lebih banyak. Dan setelah sampai di pulau, jangan lupa untuk tap, teman-teman di tap dan mengetuk pada layar, ya, pada layar pulau-pulaunya. Silahkan, kesempatan buat Anda, teman-teman semua, untuk mendapatkan hadiahnya semakin besar. Kejutan menarik menunggu Anda. Silahkan download, sekali lagi silahkan download aplikasi My Smart Friend. Ya, gimana sudah teman-teman sudah hadir semua? Sekarang kita akan beralih ke acara berikutnya. Ya, mata acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Wanda Yudhistira selaku regional head dari Bapak Wanda Yudhistira selaku regional head Smart Friend wilayah Sumatera Selatan. Baik, Bapak Wanda Yudhistira, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak. Silakan Bapak Wanda. Ya, terima kasih Mas Albara. Suara saya cukup baik terdengar di sana? Apakah bisa terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanda Yudhistira. Saat ini manajemen mempercayakan kepada saya selaku regional head untuk area Sumatera bagian selatan regional ya. Jadi mencakup beberapa provinsi. Nah, kemudian izinkan saya membuka acara webinar yang sangat menarik pada sore hari ini, di mana kita tahu temanya adalah ini adalah Smart Friend Goes to Campus, teman-teman ya. Tema kita How to Add Value Coffee Shop to Increase Traffic and Revenue. Nah, ini judulnya sangat menarik karena betul-betul bagian dari keseharian kita. Siapa yang nggak ngopi tiap hari sekarang kan, betul nggak? Siapa yang sekarang bisnisnya tidak kulinernya tidak ada coffee shop, semua rata-rata ada. Nah, kemudian di acara ini juga merupakan kerjasama antara Smart Friend dengan komunitas. Dalam hal ini komunitas coffee shop untuk membangkitkan semangat kewirausahaan di lingkungan mahasiswa. Kemudian pesertanya ini terdiri dari beberapa perguruan tinggi di Kota Palembang. Ada mahasiswa dari UNSI ya, suaranya mana nih ya? Boleh nanti say hello ke kami. Kemudian ada Poltek Sriwijaya, ada dari Universitas PGRI, dari MDP, dan beberapa praktisi coffee shop dan barista di Palembang. Di mana hari ini pembicaranya luar biasa ya. Saya sudah hadir juga Bang Robi Firlan. Waduh, ini Indonesia Latte Art Champion 2018. Barista trainer Plus Coffee. Ini favorit saya nih. Saya sering baca artikelnya juga nih, Mas. Ya. Thank you. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di acara kita pada sore hari ini. Kemudian kami juga ingin menginformasikan pada semua bahwa antusiasme peserta itu terima kasih sangat tinggi dan luar biasa. Dari total target 100 peserta ya, seperti di layar saat ini ada 100-an, itu infonya ada hampir 200 orang yang register. Nah, mungkin belum bergabung karena waktu dan lain-lain saja gitu kan.
Kami juga ingin mengucapkan, ya, saya ingin mewakili Smart Friend mengucapkan terima kasih untuk Kopi Petang. Ya, thank you untuk Kopi Petang. Kita berikan aplaus yang sudah menjadi mitra webinar yang akan berlanjut juga ke merchant-merchant kopi shop lain di Palembang. Terakhir, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga memberi manfaat positif bagi mahasiswa dan komunitas Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wanda Yudhistira atas sambutannya, pembukaan kelas webinar kita sore ini. Dan sekali lagi teman-teman yang ada di Palembang, silakan nikmati kesempatannya untuk belajar bersama dengan juara dunia. Pengalamannya tentunya bukan kaleng-kaleng di sini. Bagaimana beliau merintis karir, Bang Robi merintis karir dari junior ya Bang ya, sampai dengan junior hari ini. Berikutnya adalah sambutan dari Smart Friend Community. Kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Kadi Rianto. Untuk Pak Kadi Rianto, waktunya kami persilakan. Silakan Pak Kadi. Oke, terima kasih. Kedengaran ya suara saya kan? Kedengaran Pak. Oke, saya buka dulu ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Pak Wanda, Sagwada, dan Kopi Petang ya. Saya tadi mewakili dari Smart Friend Community, sedikit memberi penjelasan tentang apa sih Smart Friend Community itu ya kan. Yuk buka peluang bersama Smart Friend Community. Next Mbak Siska. Oke ya, sekilas tentang Smart Friend Community, bahwa Smart Friend Community ini sudah berdiri di tahun 2015. Secara resmi kita menjadi partner dari Smart Friend ya kan. Kita ada di 100 kota ya. Dan Sumatera ini ada sekitar 4 daerah ya kan. Kita sudah ada 90.000 member dengan 121 leader dan 200 squad. Nah, kondisi kita sebelum pandemi, kita sering melakukan Smart Friend Goes to Campus dan Goes to School. Total yang sudah kita lakukan 585 kegiatan ya secara offline ya kan. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap kita lakukan secara online, dan kita punya binaan UMKM ya, tergabung dalam Teman Kreasi Indonesia. Jadi kita dari Smart Friend Community ini mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dengan kami dengan satu wadah yang namanya Teman Kreasi Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 20 ya, baru update kemarin ada sekitar 20 itu. Next, Sis. Halo. Oke. Sejarah dari Smart Friend Community. Smart Friend Community ini adalah sebuah komunitas organik. Kenapa saya bilang organik? Smart Friend ini tidak dibentuk oleh Smart Friend, tapi berdiri itu dari pelanggan. Waktu itu masih belum Smart Friend ya, jadi tahun 2011, dan grup tersebut ada di Facebook waktu itu, namanya Komunitas Pelanggan PT Smart Friend. Nah, pada tahun 2015, tepatnya di 15 Oktober, secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar dari Smart Friend, dan mengganti namanya menjadi Smart Friend Community. Next. Nah, kita punya aset di sosial media ya. Ada beberapa aset, mungkin teman-teman bisa langsung aja kalau mau bergabung dengan kami. Itu teman-teman bisa lihat di screen ya kan. Ada Instagram, Facebook, YouTube, ada web. Kalau misalnya kita saling komunikasi langsung, bisa lewat dengan WhatsApp ya teman-teman. Next. Nah, kegiatan kami selama pandemi ini, bisa kita lakukan dengan kelas online ya, seperti juga webinar,
di IG Live gitu kan. Nah saat ini juga kita webinar ya. Nah kelas online ini bisa kita lakukan setiap hari ya, setiap hari dengan banyak tema. Yang kedua dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi ya. Dan teman-teman bisa lihat di sana ada kita juga pernah undang Pak Ridwan Kamil, Dede Yusuf, Asila Sekado, Aditya Putri. Ini yang kita lakukan setiap hari di jam 8 malam sampai 9. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti kegiatan kami bisa join aja di acara kami di Instagram ya. Next. Ini adalah produk unggulan dari Smart Brand Community ya. Kalau teman-teman apalagi kondisi seperti ini kan sering kelas-kelas online ya di kampus gitu kan. Nah kami menawarkan paket unlimited selama sebulan itu hanya cuma 80.000 ya kan. Dan ekstranya lagi, kenapa dinamakan unlimited extra? Karena di kuota malamnya itu juga unlimited tanpa batas juga gitu kan, dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir jika memakai produk unlimited ini gitu kan. Jadi tetap unlimited, malam juga tetap masih unlimited lagi gitu kan. Gitu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan kartu ini? Bisa langsung datang ke galeri kita Smart Brand yang ada di daerah Anda. Nah, ini satu program lagi yang sebenarnya bukan program baru ya teman-teman, tapi ini kelanjutan dari programnya Smart Brand untuk para pelanggan, yaitu Smart Brand Mode. Tadi sudah sempat dipaparkan oleh Mas Hatta. Bagaimana caranya? Download aja di My Smart Brand, di aplikasinya, ikutin dan dapatkan hadiahnya di bulan Mei. Itu saja paparan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hatta. Terima kasih Pak Adi Rianto selaku perwakilan dari Smart Brand Community. Sama-sama Pak. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu ya sebelum kita mulai ke sesinya Bang Robi Firlian, ya, teman-teman mengingatkan kembali bahwa yang belum download aplikasi My Smart Brand, silakan teman-teman download aplikasinya My Smart Brand. Nah, silakan nanti teman-teman cari tabnya Rezeki Wow. Silakan mainkan permainannya di handphone kalian semua ya. Baik, gimana sudah siap untuk acara utama kita sore hari ini? Nah, Bang Robi, kita mau cek sound dulu. Bang Robi cek. Ya. Halo, cek. Masuk nggak Bang Robi cek. Aman ya Bang Robi ya? Ya. Aman, sip. Aman. Bang Robi, salam kenal dari saya pribadi dan teman-teman Smart Brand Community seluruh Indonesia. Nah, jadi kita ini sudah ada di seluruh Indonesia, Bang Robi, yang disampaikan tadi dari Pak Kadirianto bahwa kita sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita punya regional-regional yang selalu aktif, hampir setiap hari mengadakan kelas-kelas bermanfaat buat teman-teman yang ingin bergabung, yang mau mencari informasi mengenai produk-produk Smart Brand, bisa bergabung, belajar sama-sama, kita berkreasi untuk Indonesia. Salah satunya itu tadi kita membentuk teman kreasi Indonesia, Bang Robi. Baik Bang Robi, kita mulai nih. Teman-teman sudah siap semua. Yang hadir hari ini kita lihat sudah sampai 104 Bang Robi. Alhamdulillah ya, sudah banyak banget yang Alhamdulillah hadir. Banyak banget. Lebih target nih Bang Robi ya. Kayaknya antusiasnya teman-teman di Sumatera Selatan untuk membuat bisnis kafe atau kedai kopi ya di sana. Coffee shop ya. Bang Robi, saya juga izinkan saya untuk memberitahu bahwa saya sedang live ini hari ini juga dari salah satu teman kafe di Depok nih Bang Robi. Kebetulan saya domisili di Depok, jadi saya hari ini juga live-nya dari salah satu kafe di Depok Bang Robi. Ya, jadi biar nuansa kafe gitu ya. Pantesan tadi kedengaran suara gilingan kopi. Oh gitu ya, kedengaran suara grinder gitu ya, mesin kopi. Iya. Kedengaran. Baik Bang Robi, kalau Bang Robi sudah siap, kita akan mulai. Teman-teman silahkan
buka buku catatannya. Mungkin ada insight-insight yang teman-teman mau catat. Nah, silakan nih, karena kesempatan kali ini sangat berharga sekali kita menghadirkan juara dunia Indonesian Latte Art International Latte Art Championship. Wah, ya bagaimana ceritanya? Langsung aja Bang Robi. Waktu kami persilakan buat Bang Robi. Silakan Bang Robi. Oke. Selamat siang menjelang sore semuanya. Thank you banget udah diundang di acaranya Smart Friend, dan terima kasih buat semua para peserta yang antusiasnya tinggi banget untuk join di kelas ini gitu. Dan pertama-tama saya kenalin diri dulu sendiri ya. Jadi nama saya Robi Firlian, dan sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta, yaitu Flash Coffee Startup gitu. Dan saya di sana sebagai R&D dan training development gitu. Terus sama head dari saya juga. Dan ya itu untuk pekerjaan saya, dan di sini saya langsung aja ya, langsung ke topiknya aja ya, Mas. Bisa ada slide-nya ya, sharing itunya. Apa? Sambil menunggu nih Bang Robi, sambil menunggu slide-nya dibuka sama Mbak Siska. Boleh cerita sedikit dong Bang Robi, gimana tuh perjalanannya sampai menjadi juara dunia tuh Robi kemarin tuh, sebelum kita nanti masuk materi. Apa nanti ada di materi juga Bang Robi? Di materi nggak ada, karena kan di materi cuma saya akan jelaskan untuk cara gimana menaikkan traffic di cara pandemi ini dan pendapatannya gitu. Iya. Nah kalau ini saya jelasin secara singkat aja ya Mas ya. Jadi saya mulai jadi barista tuh di tahun 2016. 2016 dan itu masih sangat junior barista, bahkan pegang mesin kopi atau pegang produk-produk yang berhubungan dengan kopi itu pun saya masih belum dapat gitu. masih diperbolehkan sama senior, dan jadi saya di sana itu cuma bagian mengantar kopinya, lalu dishwasher juga gitu. Jadi ngantar kopi dan dishwasher atau ngantar makanannya juga gitu, dan server gitu. Nah di situ memang pada saat itu posisi saya memang junior barista, cuma emang di setiap coffee shop itu penentuannya adalah junior barista masih belum bisa untuk operasional mengenai produk gitu. Jadi makanya saya ditaruh di operasional server dulu untuk nganterin produknya supaya lebih efisien. Nah di situ saya belum menyukai kopi sama sekali. Belum menyukai kopi, dan di situ saya sambil belajar kan, karena kan memang saya kerja situ sambil kuliah juga gitu. Saya sambil belajar cara bikin kopi kayak gimana, lalu saya tertarik dengan manual brew. Terus saya sampai cari beberapa artikel mengenai manual brew dan mengenai proses processing kopi semuanya, dan saya print semuanya artikel-artikel yang ada di internet, dan saya baca di rumah setiap malam gitu. Dan saya kepo kenapa cara buat kopi itu nggak sesimpel kopi sobek atau kopi saset gitu. Kopi kan biasanya kalau kopi saset, iya. Karena kan kalau kopi saset kan simpel kan gitu. Nah ini cara bikin kopi lumayan agak ribet, harus pakai paper filter, harus pakai filter V60 atau terus pakai timbangan dan pakai kettle gitu. Ada kaidah-kaidahnya gitu ya Mas, ada standarnya cara bikin. Iya. Nah di situ ada kayak something yang bikin saya interest buat ini kok bisa ribet kayak gini. Coba deh cari tahu
Terus akhirnya saya coba-coba, saya suka lah manual brew dan udah mulai ngulik-ngulik tuh, udah mulai bisa cara bikinnya. Lalu di samping itu saya belajar juga untuk si latte art gitu. Dan kebetulan memang saya dulu kebetulan saya dulu suka suka menggambar, jadi saya pindahkan kayak media menggambar saya tuh ke sebuah latte atau sebuah minuman gitu. Dan awal mula dalam secangkir kopi ya. Iya betul. Dan situ mulai belajar, dan 2017 baru saya ikut kompetisi pertama kalinya. Dan itu mendapat peringkat 5 di nasional Indonesia. Kita stop dulu di situ. Oke. Kita stop dulu Bang Robi, nanti kita lanjutkan. Nah, sekarang slide-nya sudah muncul seperti tadi. Latte art salah satu apa ya kalau dibilang kalau di coffee shop itu salah satu jagoannya gitu ya Bang Robi ya. Salah satu service yang perlu ada sebagai penambah nilai dari coffee shop itu sendiri ya, untuk meningkatkan traffic dan pendapatan coffee shop. Nah, Bang Robi silakan. Slide-nya sudah muncul. Silakan, waktu dan tempat Bang Robi. Oke, jadi thank you Mas, slide udah ada, dan di sini kita akan ngebahas sedikit mengenai how to add value coffee shop to increase traffic and revenue. Nah, di sini ada overview-nya. Apa aja sih overview-nya dari cara meningkatkan traffic di coffee shop dan mendapatkan pendapatan yang maksimal di kala pandemi ini gitu. Nah, overview-nya adalah ada marketing concept, lalu ada understanding the market, sama barista skills atau barista kualifikasinya gitu. Nah, overview-nya betul. Nah, basically sebelum memulai bisnis tuh kita sebenarnya harus paham dulu nih kayak bisnis apa yang mau kita terjunin gitu. Contohnya misalkan di bisnis kedai kopi gitu. Jadi tuh bisnis kedai kopi ini tuh sebenarnya wawasannya luas banget. Kayak di industri ini tuh wawasannya luas, pengetahuannya banyak, dan banyak yang bisa kita gali di situ. Enggak cuma kita berbisnis, tapi kita juga mendapatkan edukasi yang cukup memumpuni untuk menjalankan bisnis tersebut gitu. Nah, tanpa kita mempunyai wawasan yang luas mengenai industri kopi ini, kita nggak akan bisa running bagus kalau misalkan kita nggak ada ilmu di industri kopi ini. Makanya kita harus banyak-banyak pelajarin dulu, sama kayak yang tadi saya pernah ceritain, baca-baca artikel tentang kopi, terus dihafalkan semuanya, processing dari hulu ke hilir gitu. Nah, itu penting juga untuk kita memulai bisnis industri coffee shop. Sebenarnya kan bisnis industri kopi ini semua orang bisa gitu. Bahkan orang yang awam pun bisa mulai bisnis ini gitu. Jadi siapapun bisa lah, siapapun bisa. Cuma yang nantinya akan jalan, yang akan mempunyai wawasan lebih di industri kopi ini gitu. Biasanya Mas Robi. kebanyakan seperti itu gitu. Ya, gitu. Nah, Mas Robi, sebelum kita lanjut, pasti teman-teman sudah ada yang mau bertanya nih Mas Robi. Nanti teman-teman kami persilahkan untuk teman-teman bertanya di kolom komentar. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan nanti tuliskan di kolom komentar. Di akhir presentasinya Robi nanti kita akan bacakan satu persatu. Kalau waktu kita bacakan semuanya, kalau tidak kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang kira-kira bisa dijawab sama Bang Robi nanti. Bang Robi, bisa kita lanjut Bang Robi? Silakan. Oke, kita bisa lari ke marketing konsepnya dulu. Marketing konsep, siap. Bisa ganti ke marketing konsep. Nah, marketing konsep ini penting banget untuk kita memulai bisnis di kedai kopi gitu. Sebenarnya cara kita untuk mempromosikan produk-produk kita, terus mempromosikan brand kita gitu. Nah, ini marketing konsep. Jadi yang pertama adalah memilih kebutuhan coffee shop dari yang terpenting dahulu. Jadi marketing konsep itu kita lari ke equipment-nya dulu nih, equipment yang dibutuhin. Jadi Mas, sorry bisa pindah ke slide
4 berikutnya. 4. Iya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi equipment dulu nih. Sebenarnya kita bisnis coffee shop itu mau yang skala kayak gimana, kita mau yang skala kecil atau skala yang langsung besar gitu kan. Sebenarnya kan banyak pilihan. Kita gitu. tentuin ya. Kita tentuin dari awal ya Mas ya. Kita bisa tentuin dari awal, walaupun kita punya budget besar ataupun budget middle gitu, yang di tengah. Jadi kita bisa tentuin apakah kita butuh ada mesin atau kita cuma pakai alat-alat yang sebelum manual. Gitu kan pernah ada kan, maksudnya kedai-kedai kopi yang nyeduh pakai alat-alat manual tapi dia tetap bisa running atau operasional untuk ngejual produknya mereka gitu. Tapi ini balik lagi, jadi kita harus tentuin tuh kebutuhannya. Jadi misalkan kalau kita contoh misalkan kita cuma butuh yang alat manual, semuanya bisa dijalanin pakai alat manual. Nanti once misalkan kalau semua sales sudah terkumpul, kita penghasilannya sudah mencapai, kita bisa upgrade ke equipment selanjutnya. Apa equipmentnya? Misalkan kita mau upgrade deh dari yang tadinya bikin espresso pakai alat manual, sekarang udah pakai alat mesin espresso gitu. Nah, itu awal kita untuk membuat membuat market kita sendiri dengan cara seperti itu dan mendapatkan penghasilan yang lebih teratur, pengeluaran dan penghasilan yang lebih teratur gitu untuk si coffee shopnya. Terus yang kedua adalah kita harus inovatif dalam produk. Jadi sebagai contoh sebagai owner coffee shop, kita tuh harus berinovasi dalam menu gitu. Kita harus tahu kayak market di Jakarta tuh, misalkan contoh di Jakarta tuh marketnya kayak gimana sih gitu. Misalkan Jakarta kebanyakan es susu gula aren. Nah, es kopi gula aren. Nah, biasanya kan itu kan banyak mana-mana. Nah, kita bikin es kopi gula aren cuma yang versi upgraded-nya. Dalam arti versi yang lebih enaknya gitu. Nah, itu biasanya masuk ke market konsep juga, ke marketing konsep. Kenapa? Karena kita mempunyai produk yang terbaru, yang bisa dibilang tuh emang kita berinovasi di produk tersebut gitu. Kita enggak mengikuti alur, tapi kita melewati alur gitu. Dan harus memiliki produk-produk yang enggak terlalu common, enggak terlalu general, enggak terlalu umum gitu. Itu sebenarnya bisa 50% mendatangkan market atau customer baru. Gitu. Contoh misalkan sekarang yang di coffee shop banyak running kopi motel, kopi yang di shaker gitu. Nah, itu sekarang lagi hype banget gitu. Nah, itu pun marketnya sekarang lagi tinggi banget dibanding market yang kopi yang hot atau yang ice gitu. Nah, itu kopi motel lagi tinggi marketnya. Nah, itu yang bisa kita sebut market konsep dan kita membuat produk-produk yang inovatif gitu. Lalu menerima insight di bulan-bulan awal opening coffee shop itu perlu. Kenapa? Karena tanpa insight atau tanpa feedback dari semua customer atau teman-teman yang datang yang sudah nyobain produk kita, sudah nyobain konsep coffee shop kita, nah itu kita perlu masukan dia gitu. Kalau misalkan kita menangkis atau menepis semua masukan dari mereka, kita tidak akan maju. Jadi semua kumpulin, dicerna semuanya, lalu kita buat next planningnya seperti apa dari feedback yang ada gitu. Misalkan kalau kita nggak bisa ngambil feedback atau insight dari kita dari teman-teman sekeliling kita kan biasanya kan kalau kita opening kan banyak yang datang. Nah, itu kita akan chaos, nggak akan tahu arahnya mau kemana gitu. Oke. Terus apabila memiliki budget berlebih dalam operasional coffee shop, sebenarnya ini hal yang nggak perlu ya. Maksudnya perlu nggak perlu gitu. Sebenarnya
misalkan kalau itu coffee shop ada budget lebih, kalian bisa kolaborasi dengan suatu brand ternama atau sekarang kan lagi zamannya Instagram. Instagram udah banyak banget. Nah, situ kan banyak akun-akun influencer yang udah verified gitu. Nah, kalian bisa mempromosikan brand kalian dengan mereka atau kolaborasi dengan mereka. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan exposure yang lebih, dapat exposure dan awareness, brand awareness yang lebih gitu. Jadi buat meningkatkan itulah, buat meningkatkan brand kalian. Sudah sampai sejauh mana sih brand kalian dikenal oleh masyarakat gitu. Nah, itu antara penting gak penting sih sebenarnya. Kalau penting kan kalau kita punya budget untuk kolaborasi tersebut. Cuma kalau yang gak pentingnya adalah misalkan budget kita tipis gitu. Nah, kita bisa sebisa mungkin dengan cara yang lain. Contoh, misalkan cara lainnya adalah kita running biasanya untuk sosial media di Instagram. Di Instagram itu ada namanya hashtag ya. Nah, kalian bisa pakai hashtag itu untuk mendapatkan crowd di sosial media tersebut gitu. Jadi banyak orang tahu dan muncul dieksplor di Instagram. Itu biasanya seperti itu sih cara yang misalkan kita belum ada budgetnya. Seperti itu. Lalu kita next ke understanding the market. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah market trends, menu atau taste favorit yang disukai pasar. Biasanya, atau bukan biasanya, ya sekarang ini orang-orang kantor dan yang lain kebanyakan itu mereka memesan produk yang sama di tiap harinya. Apa sih misalnya produknya yang sama? Nah, produk yang lagi umum di sini, khususnya di Jakarta ya, itu es kopi susu. Itu lagi tinggi banget penjualannya dibanding minuman-minuman yang lainnya kayak matcha atau macchiato atau cappuccino atau latte gitu. Itu kalah jauh sama es susu. Jadi, nah kita harus tahu kayak trennya saat ini gitu. Misalkan, tapi jangan juga kita kemakan tren saat ini. Contoh, misalkan ada waktu itu tren kopi pakai boba. Iya, kopi pakai boba yang kecil-kecil. Nah itu kan lagi tinggi batu trennya tuh pada saat itu, dan sekarang udah mulai anjlok lagi, pelan-pelan anjlok. Nah, sebenarnya kita harus bisa membaca tren produk atau tren menu sampai setahun ke depan. Gitu. Apakah menunya akan berhasil sampai setahun ke depan atau bahkan berlanjut atau bahkan di inovasi lagi, dikembangin lagi gitu. Kita nggak ada yang tahu, tapi kita main dari produk-produk yang umum tapi kita kembangin lagi. Nah, itu baru bisa bertahan panjang gitu. Dibanding kayak produk-produk yang kita baru nemu tapi bertahan pendek kayak buah-buah musiman, kayak buah rambutan itu kan musiman gitu. Ntar abis ini udah nggak ada gitu. Untuk menu atau taste favorit. Nah, yang kedua adalah habit target audience, sebagai tempat meeting kah atau sekedar killing time atau nongkrong. Nah, jadi konsep dari coffee shop itu atau kedai kopi itu harus dipertimbangkan dari kita sendiri sebagai owner. Apakah kita mau mendapatkan crowd dari customer itu dari sisi tempat meeting atau cuma killing time atau cuma nongkrong atau cuma ready to go gitu. Nah, biasanya yang lebih menghasilkan untuk membuka kedai kopi di awal-awal itu adalah kedai kopi yang ready to go dibanding sama kedai kopi yang mempunyai tempat duduk gitu. Apalagi tempat duduknya itu banyak gitu. Nah, itu agak sedikit susah mendapatkan income yang lebih sebenarnya gitu. Apalagi di masa pandemi ini ya, kecuali lagi pandemi seperti ini, kita membuka konsep seperti kayak outdoor dan penuh banyak tanaman. Nah, itu lagi banyak yang dicari pada saat ini gitu. Nah, lebih baik disarankan pada saat pandemi ini buka kedai kopi yang low budget dan
dan yang ready to go gitu. Itu lebih cepat perputarannya gitu. Tapi kan balik lagi tergantung budget yang kita punya. Budgetnya itu seberapa banyak gitu. Oke, kita lanjut ke barista qualified atau barista skills. Nah, di sini dari SDM pun kita butuh juga nih. SDM-nya tuh butuh yang pasti kan udah terkualifikasi gitu dari apa yang kita mau, apa yang owner mau gitu. Contohnya seperti apa sih? Kita harus memiliki barista yang memahami betul profesinya. Sekarang industri kopi udah meledak banget, udah banyak banget, dan profesi barista itu lagi banyak dicari sama pekerja-pekerja lainnya yang membutuhkan pekerjaan gitu. Nah, kita sebagai owner coffee shop, kita bisa menerima orang yang non pengalaman, tapi kita bisa develop dia sebagai barista yang nantinya akan menjadi barista berpengalaman gitu. Dengan cara kita mengajari dia, terus kita training dia gitu. Dan pada saat kita mencari SDM seperti itu, sebenarnya kita sesuaikan dengan kebutuhan juga harusnya. Jadi misalkan coffee shop itu dia mau running bagus ke depannya gitu. Berarti kalau dia mau running bagus ke depannya dan semua SOP-nya sesuai dengan standar, mereka harus cari barista yang berpengalaman minimal 1 year experience. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang non-pengalaman, no experience. Itu juga bisa masuk. Dilihat lagi dari background-nya dia sebelumnya, pekerjaannya itu sebagai apa. Rata-rata industri kedai kopi itu ngambil dari orang-orang yang pernah sekolah di pariwisata atau perhotelan atau F&B service, F&B produk, semuanya dari itu. Gitu. Biasanya seperti itu mereka cari. Gitu. Terus berpengalaman dalam industri F&B service tadi yang saya sebutin tadi. Terus memahami betul apa itu customer service. Nah, walaupun kandidatnya bukan dari kedai kopi, bukan dari barista, tapi dia pernah menjadi orang yang customer service, atau misalnya contoh karyawan dari Indomaret atau Alfamart gitu kan, sorry nyebutin brand. jadi itu tidak menutup kemungkinan dari orang tersebut tuh tidak mendapat pekerjaan sebagai barista gitu. Kalau dia mempunyai customer service, terus mempunyai good looking dan good attitude, itu bisa dipertimbangkan gitu. Yang penting adalah customer service dan attitude sebenarnya. Gitu. Tanpa ada dua itu, barista tidak akan jalan. Jadi barista walaupun jago tapi tidak mempunyai attitude, customer service yang bagus, dan kedisiplinan, itu percuma gitu. Jadi disarankan kita mempunyai customer service yang baik, terus kita mempunyai kedisiplinan, kita punya tanggung jawab, responsibility yang tinggi gitu. Nah, itu sebagai kunci sebagai barista yang akan nantinya ke depannya akan sukses gitu. Terus yang terakhir, mempunyai motivasi yang tinggi dan ingin terus belajar. Nah, ini perlu gitu. Sebenarnya motivasi itu dan keinginan terus belajar nanti pada saat si baristanya itu sudah mulai running bekerja di sana gitu. Biasanya kayak 3-6 bulan itu dia udah kelihatan tuh motivasinya tuh gimana di tempat kerjanya gitu. Terus dia mau cari apa di situ dan mau belajar apa di situ, nanti dari pihak owner dia akan nge-support apa yang dia bisa support untuk barista yang memiliki motivasi tinggi dan pengen banget belajar. Seperti itu. Oke, terus yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi sampai di situ semuanya. Oke, terima kasih Bang Robi. Pemaparannya cukup detail dan berdasarkan pengalaman. Nah, teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab.
Nah, yang pertama kita akan buka melalui kanalnya di chat. Jadi teman-teman silahkan ajukan pertanyaannya di komentar di kolom chat. Nanti kita akan bacakan. Nah, teman-teman yang bertanya, nanti juga kita akan memberikan apresiasi buat teman-teman. Ada 5 buah voucher paket data buat teman-teman yang beruntung. Kemudian ada 1 buah starter pack kartu perdana dari Smartfren. Kemudian juga nanti ada buku catatan, kemudian ada tas untuk gadget ya. Jadi banyak sekali hadiahnya, merchandise yang akan kita berikan buat teman-teman. Silakan. Pertanyaan pertama kita akan lihat dari, saya bacakan ya Bang Robi ya. Dari Abdillah nih Bang Robi. Saya ingin bertanya, ada nggak strategi dari Mas Robi untuk teman-teman yang baru ingin memulai bisnis coffee shop, dan apa yang harus dilihat sebelum memulai? Oh, tadi beberapa hal sudah disampaikan, poin-poinnya sudah disampaikan. Mungkin Bang Robi berkenan untuk menjawab kembali nih Bang. Pertanyaan dari Abdullah. Dari Abdullah. Ya. Memulai bisnis coffee shop dan apa aja yang harus dilihat sebelum memulainya. Jadi strateginya ya, kalau dari sisi saya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis coffee shop itu di masa pandemi ini, kalau dari sisi saya pribadi, saya lebih suka untuk membuka kedai kopi yang ready to go. Jadi dalam artian tuh kita nggak punya tempat. Kita nggak punya tempat untuk nongkrong buat duduk gitu. Kenapa? Karena memang di masa saat ini orang semua serba online, semua pakai orderan online semua. Jadi orang untuk nongkrong di tempat tuh lumayan agak jarang ditemui. Semua orang kantor, semua orang yang bekerja di gedung itu tuh semua WFH, work from home. Jadi disarankan ya, kalau saya bisa saya tahu harus apa yang saya lakuin. Misalkan kalau saya punya coffee shop contoh, nah saya akan ngelakuin itu, buka kedai kopi yang ready to go, jadi yang take away atau to go gitu. Nah itu lebih apa ya, lebih menjanjikan untuk saat ini gitu. Nanti kalau misalkan semua kondisi sudah normal, baru kita bisa ekspansi lebih di brand kita tersebut gitu. Itu dari sisi saya ya. Cuma kan banyak penglihatan lain di samping itu gitu. Oke. Baik, jadi poinnya coba dimulai dengan kopi yang ready to go ya Bang Robi ya. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bang Robi, dari Kakak Desi Putri Ardila. Assalamualaikum, saya Desi Putri Ardila dari STIE MDP. Yap. Halo Kak Robi, ingin bertanya bagaimana caranya kita dapat melakukan positioning brand terhadap bisnis coffee shop kita, agar setiap orang yang memikirkan tentang kopi, mereka kan selalu mengingat brand kita. Seperti contohnya setiap saat kita memikirkan mie instan, kebanyakan orang-orang akan teringat dengan bip. Nah gitu Bang. Oh, oke. Jadi intinya adalah positioning ya. Lokasi. Oh, lokasi. Jadi sorry. Sebentar. Saya bisa lihat chatnya nggak sih? Oh ini Bang, saya bacain ya Bang ya. Saya bacain Bang. Soalnya ini agak kurang denger sih, ramai banget. Betul. Jadi Mbak Desi Putri ini bertanya gini Bang, bagaimana cara kita agar dapat melakukan positioning brand terhadap bisnis kopi kita, agar setiap orang yang memikirkan tentang kopi, mereka kan selalu mengingat brand kita. Nah, jadi itu sebenarnya gimana ya, menempatkan brand kita tuh gimana di masyarakat atau di tempat tersebut gitu kan. Nah, biasanya caranya yaitu yang tadi kita brandingnya dengan cara apa? Kita mainin marketing konsepnya gitu. Kita mainin marketing konsep. Cara gimana kita kerjasama sama influencer lain gitu, atau kita bikin promo, kita bikin diskon gitu, atau kita
bikin sesuatu yang di sosial media kan lagi banyak mainnya yang mengenai hal-hal yang viral gitu. Cuma viral yang dalam arti positif gitu. Nah, kita bisa mainkan seperti itu gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memposisikan brand kita tuh udah sampai di mana di mata masyarakat seperti itu. Dengan cara-cara tadi. Harus menggunakan cara-cara kreatif ya Bang Robi ya. Betul. Karena kan kita kan juga masih muda dan pasti kita bisa lebih kreatif lagi gitu. Jadi kita buka coffee shop, nggak mungkin kita nggak kreatif gitu. Kita pasti kreatif. Kita bahkan lebih kreatif dari itu. Jadi kita harus putar gimana caranya kita mendapatkan sesuatu yang bisa menaikkan brand kita di mata masyarakat. Contoh-contoh caranya seperti tadi gitu. Iya. Iya kayak lanjut Bang, pertanyaan berikutnya viral gitu. Iya. Izin ya Bang, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Muhammad Wahyu Akbar nih Bang Robi. Ya. Seberapa penting personal branding owner bisnis dalam kasus coffee shop untuk membuat trust konsumen lebih tinggi terhadap brand kita, misalnya owner coffee shop harusnya seorang barista atau pernah mengikuti kelas kopi agar konsumen percaya bahwa produk kopi yang mereka buat itu enak. Seberapa penting nih owner personal brandingnya owner gitu. Itu sebenarnya biasa sih tentang kayak dia banyak seperti itu. Semuanya coffee shop itu menggunakan personal brandingnya dari ownernya gitu. Itu sih sebenarnya bagus banget buat nge-branding si coffee shopnya. Tapi kita bisa kasih celah juga untuk barista yang kita punya. Contoh saya ownernya, terus saya yang sering dapat exposure untuk sosial medianya si coffee shop tersebut gitu, coffee shop saya gitu. Nah biasanya tuh kayak itu sebenarnya bagus banget, tapi jangan terlalu sering gitu. Jangan terlalu sering karena kan enggak semua produk kan dia yang buat, pasti ada barista lain yang buat juga gitu. Dan once misalkan kalau dia lagi nggak nge-shift, itu kan pasti kan susah untuk mendapatkan dan mendatangkan market gitu. Jadi kasih kesempatan untuk si baristanya dapat kayak dia berkreasi terus tiba-tiba tim sosial medianya coffee shopnya itu foto dan dipublish di feed-nya Instagram itu. Nah itu kan secara langsung juga baristanya bangga dong. Wih, gue ada di Instagramnya si coffee shop ini gitu. Dan produk yang gue bikin tuh sesuai gini gitu. Nah itu juga market pasti ngeliat kan, oh iya nih ada baristanya gini. Oh, taunya tuh nggak cuma si ownernya doang yang sering nge-ship, barista juga ada gitu. Biasanya gitu. Takutnya nanti misalkan kalau semuanya ownernya yang terlalu di-exposure, nanti kesannya agak kurang. Nanti customer yang datang ke sana tuh pengennya diskusi sama owner terus gitu. Ownernya, iya. Apalagi itu ya Bang ya, apalagi yang setiap hari intensitas ketemu sama customer, pelanggan, penikmat kopi, rata-rata kan tim bar ya. Kalau owner kan ya bisa tahu lah ya, seminggu mungkin datang 4 kali, 5 kali. Betul. Jadi memang. Oke Bang Robi, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih Bang, dari Kak Dwi Kustiorini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kustiorini dari Universitas Sriwijaya. Izin bertanya Bang Robi, sebagai mahasiswa yang belum berpengalaman untuk sebagai pengusaha untuk membuka kedai atau usaha makanan. Nah, biasanya masalah apa yang sering dihadapi dalam usaha kafe dengan melihat pangsa pasar saat ini? Oh, ini belum berpengalaman. Terus bagaimana caranya menghadapi dan melihat pangsa pasar yang ada gitu. Nah, belum berpengalaman dan ingin mencoba gitu kan, membuka usaha dengan jenis industri F&B service
atau coffee shop atau kedai kopi gitu yang ada makanan sama minumannya. Kita harus bisa bertahan di fase 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun itu kita tidak mendapatkan untung yang banyak, itu udah pasti. Jatuhnya kayak apa ya? Kayak belum balik modal, biasanya seperti itu. Jadi kita masih bertahan, kan kita kan ngebuka brand baru, dan customer lumayan agak maksudnya orang-orang masih awam nih, masih belum tahu brand apa sih, terus itu apa sih sebenarnya isinya, ini jualan apa sih gitu kan. Itu kan masih ngebayang-bayang orang. Nah, itu. Jadi kita jangan mengharap di 1 sampai 3 tahun itu kita mendapatkan income yang lebih. Terus yang kedua, kita harus tetap selama masa kalau anak-anak kopi itu bilang masa-masa berjuangnya itu kita harus lebih berinovasi lagi. Namanya kita buka brand baru, kita pekerjaan baru, semuanya apa-apa baru kita ngerjain, kita harus selalu berinovasi. Yang kayak tadi, berinovasi, mengkurasi semua menu kita, ada yang kurang nggak, terus banyakin minta feedback dari semua customer. Itu percaya, itu penting banget, nantinya akan bagus dampaknya untuk coffee shop kita gitu. Walaupun ada feedback yang negatif, ada yang positif gitu kan, itu kan wajar lah ya, namanya orang komen gitu. Tapi itu penting untuk membangun kedepannya coffee shop kita gitu. Pastikan kita kan nggak ada yang tahu kekurangan dan kelebihannya gitu. Kita kan cuma melihat kelebihannya aja kita gitu kan. Kekurangannya tuh kita hanya orang yang bisa melihat gitu kekurangan dari produk kita apa sih gitu. Gitu. Terus sama mengedepankan customer service, itu aja. Customer service ya penting ya itu ya. Kalau kita udah punya customer service yang bagus, kedepannya gampang. Customer akan datang terus. Ada modal ya, kita tamu jadi senang sama kita gitu ya, pelayanannya bagus. Tamu pasti senang. Kita senyum aja tuh tamu senang. Gitu. Dia akan balik lagi besoknya. Itu salah satu poin tuh teman buat Kak Dwi ya. Mudah-mudahan usahanya seperti dijalankan, dibuka, kemudian bisa berlayar-layar kalau teman-teman di Palembang. Ini lanjut ya, Bang Robi. Ada pertanyaan berikutnya dari gimana nih Bang Robi triknya dengan alat sesederhana mungkin manual tapi nggak beda jauh dengan yang pakai mesin. Boleh dong Kak di show latte artnya. Wah, kalau show latte art nih perlu waktu nih ya. Siapin susunya harus bikin foam dulu gitu Bang ya. Kebetulan lagi nggak di kafe, lagi di office ya. Jadi ini Bang gimana triknya nih Bang Robi sederhana mungkin triknya supaya nggak jauh beda kualitasnya dengan mesin. Ya biasanya kalau bikin latte art, kalau buat latte latihan itu kalau di rumah kalau saya biasanya itu pakai ini saya sedikit nyebut brand nggak apa-apa ya. Ini pakai kopi saset yang Nescafe yang kecil tuh yang bisa langsung larut. Iya. Untuk espressonya. Lalu untuk susunya itu pakai fresh milk yang dipanasin sampai 50 derajat Celcius, lalu menggunakan French press kita shake seperti ini sampai dia berbuih. Habis berbuih kita taruh di milk pitcher. Habis taruh di milk pitcher tuang. Itu hasilnya sama persis. Persis dengan hasilnya mesin ya. Betul. Karena saya pernah coba gitu dan it works gitu. Ya. Wah, ini tips dari juara dunia harus dicatat benar-benar nih. Terima kasih Bang, terima kasih pertanyaannya dari Kakak Kas. Ya, lanjut lagi nih Bang, pertanyaan berikutnya. Banyak banget nih pertanyaan antusiasnya, lumayan. Terima kasih teman-teman di Palembang, Sumatera Selatan umumnya. Ingin bertanya, Kas sudah banyak coffee shop yang ada di Indonesia, bahkan satu kota saja sudah sangat banyak memiliki konsep-konsep terbaru tentunya. Mengenai hal tersebut, seberapa penting sih konsep coffee shop sendiri menurut Kakak, menurut Bang Robi, dan bagaimana seharusnya para owner coffee shop mengembangkan bisnis mereka saat persaingan coffee shop mulai berkembang pesat saat ini? Banyak coffee shop berdiri, konsepnya juga banyak yang baru-baru, update gitu ya. Terus gimana nih menurut Bang Robi pandangannya? Banyak coffee shop yang beralih
beralih menunya. Kayak tadi tuh saya kejelasin harusnya coffee shop, terus tiba-tiba dia punya minuman mocktail yang dicampur kopi, campur apa-apalah semuanya gitu. Nah, mereka berinovasi gitu. Mereka enggak di comfort zone gitu. Jadi mereka berjuang membuat produk yang sebisa mungkin customer bisa mencoba untuk produknya gitu. Jadi mereka juga nyoba seperti itu, lalu mereka juga dari makanannya pun juga harus lebih inovasi lagi, karena kan coffee shop nggak akan bisa running tanpa makanan. Untuk coffee shop yang ada dine in ya. Okay. Nah, itu juga makanannya juga diperlukan untuk lebih inovasi lagi gitu. Yang penting adalah kita lebih kreatif lagi dalam mempunyai produk gitu, dalam membuat produk. Kalau misalkan kita nggak berinovasi, kita akan kalah sama persaingan coffee shop yang lain, yang dimana kan semua kita nyebutnya persaingan, berarti kan kita harus lebih inovasi lagi, lebih kreatif lagi gitu. Jadi kalau kita nggak kreatif dengan menu yang seadanya, ya kita ketinggalan gitu. Jadi inovasi itu kunci penting ya Bang Robi. Inovasi terus kreativitas dari tim coffee shop sendiri itu sangat dibutuhkan, karena persaingan pesaing bukan pesaing ya, teman-teman lingkungan coffee shop juga ingin sama-sama maju gitu ya. Jadi harus punya ciri pembeda ya. Lanjut ya Bang Robi ya. Dari Kak Siti Sarah nih, gimana sih teknik cepat biar bisa jago latte art? Waduh, teknik cepat mau jadi juara dunia juga nih Bang Kak Siti Sarah nih. Satu triknya nih, ini satu triknya trik cepat adalah tontonin video latte art dari basic hingga yang intermediate. Oke. Terutama itu aja channel Bang Robi ya. Banyak kok sekarang YouTube, karena dulu juga saya belajar seperti itu. Saya lihat-lihat YouTube semuanya, saya zoom in zoom out, saya lihat cara dia tuang seperti apa gitu, saya praktikan besokannya gitu, setiap hari seperti itu. Dan harus menyukai dulu latte art. Kalau memang nggak begitu suka, sekedarnya suka, itu percuma gitu. Harus ini dulu ya, mencintai apa yang kita mau kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai, katanya gitu ya Bang ya. Oke, lanjut Bang Robi. Ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Bang Robi. Dari Ica, Bang, kalau mau mulai bisnis kedai kopi, minimal berapa sih modal yang dibutuhkan minimal nih Bang? Apa harus pakai investor? Nggak harus pakai investor, kita pakai modal sendiri juga bisa. Minimal itunya ya, minimal budgetnya berapa uangnya, betul. Bahkan kita bikin minimum 10 juta atau 5 juta pun kita bisa running sebenarnya, asalkan kita punya tempat sendiri, ya kan. Terus kita punya budget sendiri dan kita punya alat-alat sendiri. Jadi dengan budget uang segitu untuk membeli bahan gitu. Biasanya seperti itu sih. Dan nggak harus yang mahal. Si poinnya dimulai aja dulu gitu Bang Robi ya. Betul, mulai aja dulu. Masalah untung dan nggak untungnya itu belakangan. Kalau yakin ya. Belakangan. Ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir Bang Robi dari Kak Desta Safitri. Kak Desta Safitri ini bertanya dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya izin mau bertanya nih Bang Robi, di masa pandemi seperti ini pasti nggak semua lancar nih bisnisnya, apalagi kalau PSBB begini, kebanyakan coffee shop tutup. Sementara gimana caranya supaya bisnis coffee shop tersebut bisa berjalan baik di masa pandemi ini Bang? Satu caranya adalah support lokal bisnis. Kita harus support lokal bisnis atau kedai-kedai kopi lokal kita gitu. Caranya kayak gimana? Misalkan kalau kita nggak perlu harus kayak seperti mengeluarkan uang untuk mereka untuk beli produknya. Beli produknya juga bisa.
ataupun kalian bisa menggunakan sosial media kalian untuk mempromosikan kedai tersebut gitu. Itu sih untuk menaikkan exposure di kala pandemi. Tanpa kita orang pelaku industri bisnis di coffee shop ini, di kopi, mereka akan itu akan kekurangan daya gitu. Kita support produk lokal, teman-teman yang ya apalagi ya teman-teman pencinta kopi gitu ya, kopi petang gitu kan. Nah, silahkan datangin kopi shop lokal di daerah-daerah kalian, terus belanja di sana gitu ya. Terakhir nih Bang Robi, terakhir adalah apakah konsep mixologi kopi cocok untuk yang baru memulai bisnis kedai kopi? Mixologi kopi, saya baru dengar tuh Bang Robi. Cocok aja. Mixologi kopi itu kan yang kayak kopi itu dicampur sama sirup-sirupan dan rasanya akan akan 50% kopi dan 50% dari minum-minuman tersebut gitu. Nah, itu bisa aja, cuma kita harus mempunyai a lot of experience. Kita harus punya banyak banget pengalaman di menu tersebut gitu. Saya pun juga sebenarnya pengen buka seperti itu gitu, buka coffee shop yang ada mixologi. Cuma berhubung saya lagi belum sempat untuk belajar soal mixologi, jadi saya akan tahan dulu. Tapi saya lagi mau cari-cari apa sih pengalaman cara bikinnya, cara membuat menunya gitu. Jadi nanti pada saat kita udah running itu nggak ngasal gitu. Ya ngasal ya, tetap kualitas kita jaga ya Bang Robi ya. Betul. Karena kan kita kan ngomongin soal customer. Kalau sekali customer dapat produk yang nggak sesuai, dia akan gone, dia akan hilang. Bisa digaransi nggak balik lagi ya Bang Robi ya? Nggak ada garansi. Baik Bang Robi, terima kasih banyak. Thank you. Pertanyaan sudah kita tutup. Semua pertanyaan teman-teman, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena terus terang keterbatasan waktu kita sore ini, dan Bang Robi juga mungkin mau beraktivitas, teman-teman yang lain. Nah, sambil menutup sesi tanya jawab ini, teman-teman boleh dong dibuka mode videonya, mode kameranya, biar kita mau foto bareng nih sama Bang Robi sebelum nanti Bang Robi melanjutkan aktivitasnya yang harus meninggalkan ruang meeting kita. Teman-teman silakan dibuka semua kameranya, tampilkan wajah-wajahnya semua. Teman-teman, saya juga sambil menyapa teman-teman di Sumatera Selatan, Palembang, saudara-saudara saya yang baru. Baik, kita sudah bisa mulai. Sebelum kita cek ombak dulu nih, apakah masih ada Kak Aisyah Fitria belum? Dibuka, silakan dibuka. Kita sudah. Baik Kak Albara, mohon dimonitor. Kak Albara nih yang bantu kita nih Bang Robi sore ini di belakang layar, beliau yang memastikan kelancaran acara kita sama Kak Francisca Octaviani ini. Baik teman-teman, kita mulai ya di halaman pertama dulu. Kamera sudah dibuka semua. Berikan karena kebiasaan kita Bang Robi, kita begini nih Bang Robi. Seperti ini Bang Robi, ini wow kita nih Bang Robi. Ya. Oke, silakan Kak Albara di capture screen. Kita akan mulai foto bersama sore hari ini. Halaman pertama silakan. Apa nih gitu? Oke. Ke halaman berikutnya lagi, teman-teman di halaman berikutnya. Silakan. Siap-siap, kameranya dibuka. Terima kasih. Lanjut di halaman berikutnya, kita ada 102 peserta yang hari ini bergabung sama kita. Lanjut, silakan Kak Albara. Halaman keempat, silakan. Teman-teman bersiap, kamera dibuka. Halaman terakhir, halaman 5. Ya, siap-siap berikan senyuman yang termanis. Ya. Di capture screen.
Oke, terima kasih banyak teman-teman you. sudah hadir. Bang Robi, terima kasih banyak. Thank you. Mau melanjutkan aktivitasnya. Silakan Bang Robi, mungkin ada penutup sebelum Bang Robi mau meninggalkan teman-teman, melanjutkan aktivitas. Oke. Terima kasih buat semua yang udah dengerin presentasi singkat saya tadi, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga bermanfaat buat kalian semua nanti ke depannya, dan sukses selalu, sehat selalu, dan Amin. jangan menyerah di kala pandemi ini. Ya, amin, semangat. Terima kasih Bang Robi. Bang Robi, silakan kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Kami mau melanjutkan. Salam Siap. buat teman-teman di tempat aktivitas Bang Robi ya. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bang Robi. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Acara hari ini sudah sampai di ujung. Jadi kami ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi, dan teman-teman yang beruntung saya akan bacakan ya. Ada Kak Abdillah, ada Kak Desi Putri, Kak Muhammad Wahyu Akbar, Kak Has leader dari Smart Community Purwokerto, Kak Tiara Azahra, Kak Siti Sarah Srianindi, Kak Abdillah, Kak Ica, Kak Desta Safitri, dan Kak Irfan, serta Kak Laura Aprilia. Silakan nanti menghubungi panitia atau bisa langsung kontak di chat, nanti akan dihubungi oleh tim panitia untuk mendapatkan hadiah. Ya, hadiahnya ada 1 starter pack kartu perdana Smartfren, kemudian ada 5 buah voucher data dari Smartfren, kemudian ada beberapa merchandise yang akan diberikan oleh panitia. Baik, teman-teman, sampai di sini acara kita sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman sekali lagi silakan teman-teman yang belum download aplikasi My Smartfren untuk mengikuti program Rezeki Wow-nya Smartfren tahun ini. Hadiahnya ratusan juta rupiah bisa kalian menangkan, semua pasti bisa menang. Ya, silakan yang sebelum download silakan download, lakukan aktivasi, membeli pulsa, membeli paket data internet ataupun membayar tagihan. Nah, teman-teman bisa lakukan di aplikasi My Smartfren. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Sampai bertemu di acara Smartfren Community berikutnya. Mas dan teman, yes, Mbak. Ya, Mas Hatta, sebelum kita tutup nih acara ini benar-benar, ini kita ada satu lagi yang mau disampaikan dari teman-teman galeri atau RBD Palembang. Oke, silakan Mbak Siska. Mungkin Mbak Sita tadi mungkin bisa dicolek yang mau menginfokan informasi penting di akhir acara. Ya. Mbak Sita? Atau mungkin tadi Mas Wandra? Mbak Sita? Halo? Mbak Sita? Oke, sepertinya nggak apa-apa, nanti diinfokan aja lebih lanjut. Teman-teman kan tadi udah ada di grup WhatsApp-nya, nanti info lebih lanjut akan diinfokan melalui grup tersebut. Udah, silakan Mas Hatta kalau mau ditutup. Thank you. Oke, terima kasih Mas Siska. Kita lanjut ya. Nanti teman-teman yang sudah disebutkan namanya tadi, terima kasih buat aktivitasnya, sudah berinteraksi sama kita, pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus. Silakan menghubungi panitia nanti untuk mendapatkan hadiahnya ya. Akhir kata, kami dari Smartfren Community, saya Muhammad Hatta, ada Kak Francisca, ada Kak Albara yang di belakang layar yang membantu kelancaran acara ini, mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Sampai bertemu di kelas-kelas Smartfren Community selanjutnya. Nanti malam juga ada kelas-kelas Smartfren Community. Ya, kalau teman-teman berkenan, silakan follow Instagramnya Smartfren Community atau juga pantengin YouTube-nya Smartfren Community. Ada juga Facebook-nya Smartfren Community. Di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan, acara-acara kelas-kelas online yang kami hadirkan untuk teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat bertemu di kelas Smartfren Community berikutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
Thank you.